kesaksian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur, ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak,
maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimanakah sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7 telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. 235. Pupuk pagi nan merah, kembara semadi, di hadapan yang terdiam di alam suci hari ini. Semoga Dikau berkenan menghadirkan diri, menambut setia hati yang sunduk semadi, diingkap segala bumi, suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Damai, semoga roti anggur ini Kau berkati menjadi lambang keselamatan kami di jalan kehidupan yang kami lalui. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersamamu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia lama kami, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa-dosa kami, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke surga kehadirat-Mu, Dia membuka palang pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan semua orang kudus,
kami menyanyikan pada pujian dengan henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan Aku." Ayo kita mewartakan harapan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mau bersama juga saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah-rumah mereka atau yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Dan mari secara khusus kita mohon berkat Tuhan bagi kita sendiri yang setiap hari berkumpul di depan altarnya ini, bagi anak-anak, cucu dan sanak keluarga yang dipercayakan pada tanggung jawab kita. Kita mohon Tuhan berkati kita semua dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari malapetaka dan bencana, atau dari semua rencana-rencana jahat yang membahayakan jiwa maupun raga. Dan kita mohon Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kita kerjakan, kita lakukan sampai dengan hari ini. Semoga melalui pekerjaan-pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita nikmati setiap hari. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan sesuai di Roh Kudus mendoakan saudara dan saudari kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Yosefat Theodor Muxki dari Argentina, Pater Arthur Polan dari Jepang, Pater Albert Chrisman dari Amerika Serikat, Pater Paul Scott dari Paraguay, Pater Paul Wenschels dari Jerman, Pater Alexander Gambo dari Ede, Pater Roberto Paul dari Chile, Pater Heinrich Swiss dari Jerman, Pater Robertus Rita Kim dari Meksiko, Pater Michael Brian Galmo dari Irlandia, Pater Lorenzo Raman dari Argentina, Pater Rudi Kwame Cemeni dari Ghana, Pater Carlos Pape dari Chile, dan Pater Juan Joseph Damasar dari Ecuador, Suster Aloysie Catherine dari Belanda, Suster Rainilda Lakor dari Belanda, Suster Marie Kulendia Johanna dari Brasil, Suster Celia Rubiro
Dos Santos dari Brasil, Suser Edelweiss Edith dari Jerman. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan doa kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan diri Kau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai untuk menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan kita selalu bersama. dan bersama Roh Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari dengan perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doa untuk para imam. Tuhan terkasih, aku berdoa padamu, lindungilah para imam, karena mereka itu milik-Mu. Hidup mereka terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang suci. Lindungilah mereka, sebab mereka berada di tengah dunia. Meskipun mereka bukan dari dunia, masukkan mereka dalam lubuk hati-Mu. Bila nikmat duniawi menggoda dan memikat, lindungilah mereka dan hiburlah dalam saat-saat kesepian dan susah derita. Bila pengorbanan hidupnya bagi jiwa-jiwa nampak sia-sia, lindungilah mereka. Ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun kecuali Dikau yang menjadi miliknya. Tapi mereka tetap memilih hati insani dengan segala kerapuhannya. Lindungilah mereka seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari pikiran, kata dan perbuatannya
amat terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih memberkatinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas jaminan kehidupan abadi yang telah Engkau nyatakan dalam kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga daya kekuatan hidup yang pokok itu senantiasa menuntun kami di jalan menuju kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Sore kita bisa senja kita pesta Kristus Raja semesta. Minggu depan tanggal 1 kita akan memulai dengan Advent tahun C. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. semua kita sekalian semoga yang kita doakan pada hari ini diberkati dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pun dalam cinta dan damai Tuhan. Amin. Maria penuh rahmat, Ratu para imam, dampingi imam